Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membuat video tentang menjinakkan musang ya Gan. Nah sebenarnya video ini sudah saya buat Gan, kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Cuma di kolom komentar banyak yang bertanya tentang tipsnya itu Gan. Ya mungkin karena di video saya yang sebelumnya itu saya kurang detail menjelaskannya ya Gan. Nah kali ini saya ingin kayak meremake video itu, cuma mungkin saya akan berusaha untuk jelaskan lebih detail dan akan saya tambahin yang saya sudah tahu setelah 2 tahun saya buat video itu Gan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang gimana sih cara menjinakkan musang bersama saya dan juga si Bim. Nah, sebelum kita berusaha menjinakkan musang, yang paling bagus itu sebaiknya kita harus memotong kuku musang Gan. Karena musang yang belum jinak biasanya akan menyakar dan menggigit badan kita. Jadi yang pertama itu akan potong dulu kukunya. Jadi kalau kita menjinakkan ya paling kita cuma takut kalau digigit musang Gan. Ya kalau Agan nggak berani sendiri bisa minta tolong satu orang untuk megangin badan musang dan Agan yang motongin kukunya. Nah, tips yang pertama untuk menjinakkan musang adalah memandikan musang ya Gan. Kalau untuk memandikan musang yang masih galak itu sebaiknya 2 kali seminggu ya Gan. Dan mandiinnya itu bukan cuma asal taruh di kandang kita siram atau kita semprotin sama semprotan air. Nah itu sama aja Gan, nggak ada ngaruh hasilnya. Yang bener mandiin musang itu kalau kita mau jinain, kita semprot badannya, setelah itu kita gosok-gosok badan musang menggunakan sabun Gan. Karena kan kalau kita menjinakkan musang sebenarnya yang dicari itu gimana caranya kita interaksi sama musang ya Gan. Jadi ya sebaiknya kita mandiin tuh gosok-gosok badan yang bersih. Kalau misalnya Agan takut tangan Agan lecet karena cakaran atau gigitannya, ya Agan bisa menggunakan sarung tangan dan juga baju lengan panjang gitu Gan atau jaket. Baru Agan mandiin. Yang penting Agan harus hati-hati, jangan takut aja Gan. Karena kalau kita takut tuh biasanya hewan juga tahu ya, jadi dia akan menggigit kita lebih keras. Nah, sudah selesai dimandiin, sebaiknya sih cepat-cepat kita keringkan badan musang ya Gan. Cara yang paling gampang itu kita jemur di matahari sambil kita lap badannya menggunakan lap bersih. Atau kita bisa juga hair dryer Gan, kalau nggak ada sinar matahari sama aja. Jangan biarkan badan musang itu basah terlalu lama ya Gan, karena bisa mengakibatkan jamuran. Kalau udah jamuran dan sampai luka, ya bisa membuat musang lebih agresif dari biasanya. Yang kedua adalah, kalau kita ngasih makanan musang, sebaiknya tuh kita ngasih makanan yang sudah matang atau olahan Gan. Contohnya kayak nasi dan telur di ora-ora itu, seperti di video saya yang sebelumnya itu. Dikasih cat food, dikasih pisang atau pepaya Gan. Jangan kita kasih daging mentah, karena kalau kita daging mentah nanti takutnya sifat liarnya itu keluar lagi Gan. Dan kalau Agan ngasih makan musang makanan padat kayak pisang atau pepaya, paling bagus itu kita ngasih makan langsung disuapin gitu Gan. Karena kalau kita suapin ngelatih kayak bonding ke musang, dan juga lama-lama dia akan tahu siapa sih ownernya dia yang ngasih makan dia. Jadi sama kita sebagai owner dia lebih jinak Gan. Yang ketiga, kalau Agan naruh kandang musang itu sebaiknya taruh di tempat yang sering dilewati orang gitu Gan. Karena semakin sering dia ngeliat orang, jadi semakin biasa dengan kehadiran orang Gan. Jadi dia udah nggak takut lagi. Kalau Agan naruh itu juga harus diperhatikan ya Gan. Jangan naruh di tempat yang langsung kena sinar matahari, karena sangat berbahaya buat mata musang dan juga membuat musang jadi stres. Soalnya musang ini kan hewan nokturnal, jadi dia matanya lebih sensitif terhadap sinar matahari. Cara keempat adalah cara yang sering saya kasih tahu ya, hampir di semua video kalau saya menyinggung tentang menjinakkan musang, cara ini sudah sering saya kasih tahu Gan. Cuma masih aja ada pertanyaan ya, gimana cara ngehandle. Nah itu maksudnya Gan, yaitu handle musang atau interaksi dengan musang. Nah, interaksi paling dasar untuk musang yang masih galak yaitu los saja bagian badannya dulu Gan. Jangan deket-deket kepalanya, karena musang yang galak biasanya langsung akan menggigit kita Gan. Nih bagian badannya gini, bagian atasnya gini kita lus-lus. Nah kalau Agan udah rasa musang Agan udah terbiasa, kalau kita pegang gini nggak kagetan, baru Agan bisa coba peluk-peluk gitu
atau agan gendong musangnya itu juga bagus sih kan. Cuma kalau musang agan belum jinak ya tetap pakai jaket sama sarung tangan sambil digendong biar badan kita nggak kena gigit ya kan. Nah, sambil kita interaksi sama musang, kita panggil nama panggilan dia. Karena musang itu kalau udah jinak, dia tuh tahu kan nama dia tuh siapa. Kayak musang saya kan namain Bim Bim. Kadang saya panggil dari jauh itu dia akan datang kan kalau pas saya keluarin. Nah, biarkan pas kita interaksi sama musang, musang itu nyium aroma badan kita dan juga ngelihat kita kan. Jadi lama-lama dia terbiasa lah. Kalau misalnya sudah lancar agan elus musang dan juga gendong dia tuh nggak kayak kagetan, baru agan bisa coba kenalin sama orang lain. Kalau ada orang suruh megang-megang gitu, biar musang agan itu nggak one man gitu kan. Untuk proses interaksi sama musang, apalagi musang agan galak, itu sebaiknya dilakukan setiap hari ya kan. Ya minimal 10 menit agan sempetin waktunya. Paling bagus sih kalau menurut saya sih pagi dan sore hari ya. Musang masih belum 100% aktif. Karena kalau di malam hari biasanya dia lebih aktif, jadi agak susah menjinakkannya sih kan. Tips yang terakhir adalah jaga kesehatan musang kan, jangan sampai sakit. Karena biarpun sejinak apapun musang, kalau musang itu lagi sakit, pasti dia akan agresif kan. Karena kan dia ngerasa di badannya tuh ada yang sakit gitu loh. Kalau untuk merawat musang sehat sebenarnya gampang ya kan. Bersihkan kandang musang dari kotorannya itu kalau bisa setiap hari sih. Dan 1 minggu sekali kita cuci kandangnya. Dan tempat makan atau minumnya itu setiap musang selesai makan, kalau bisa kita cuci bersih. Pokoknya biar nggak banyak kuman yang ada di dalam kandang musang. Karena menurut saya sih kesehatan musang itu tergantung dari kandangnya itu ya kan. Karena kalau kita melihara kan kebanyakan dia di kandang kan. Nah setelah itu agan juga bisa kasih vitamin atau suplemen. Kalau saya sih lebih sering kasih minyak ikan, itu setiap hari saya kasih biar nafsu makannya tuh tetap bagus kan. Sama juga yang paling penting menu makanannya tuh kalau bisa bervariasi ya kan. Karena kalau kita ngasih satu jenis makanan aja biasanya musang itu akan cepat bosan. Oke kan, mungkin sekian dulu dari saya video tentang menjinakkan musang. Ya semoga dengan video ini agan udah nggak nanya lagi ya kan. Ya maafin video saya tentang menjinakkan musang 2 tahun sebelumnya itu mungkin kurang detail. Ya semoga video ini bisa lebih melengkapi video sebelumnya agan. Untuk menjinakkan musang, yang paling pertama itu agan harus siap badannya lecet ya kan. Karena namanya musang kan nggak jinak 100%. Jadi siap-siap kalau lecet tuh nggak apa-apa sih kan. Makanya kalau agan udah niat melihara musang ya siapin kapas sama betadine atau antiseptik. Kalau kita luka bisa langsung dibersihin lukanya kan. Dan juga sebaiknya interaksi itu harus setiap hari ya kan. Makanya saya sering bilang kalau agan memang sibuk nggak bisa ngehandle musang setiap hari, ya sebaiknya jangan pelihara musang dulu lah kan. Nunggu agan lebih santai biar ya minimal setiap hari tuh 10 menit bisa kita lus-lus badan musang. Ya itu udah bagus sih menurut saya. Kalau agan mau nambahin tentang tips dari musang mungkin saya nggak sebutin di video ini, langsung aja taruh komen di bawah. Dan juga misalnya masih ada pertanyaan juga komen kan, nanti pertanyaan bagus saya pasti buatin videonya. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video dari saya tentang hewan karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestarigan bersama saya dan juga si Bim Bim nih, musang pandan saya kan.